Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan kata-kata bijak dari Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Kutipan kata-kata bijak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia tersebut berbicara tentang esensi dari nasionalisme yang otentik. Nasionalisme yang sejati tidak hanya merupakan tiruan dari ide-ide yang berasal dari barat, melainkan harus muncul dari rasa cinta yang mendalam terhadap sesama manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada tahap awal ini, kita akan membicarakan mengenai nasionalisme yang autentik. Nasionalisme yang autentik adalah perasaan kebanggaan, cinta, dan komitmen terhadap negara yang berasal dari penghargaan terhadap nilai-nilai dan keunikan budaya sendiri. Ini bukanlah konsep yang dipinjam atau diadopsi dari negara lain, tetapi sesuatu yang tumbuh secara alami dari dalam hati masyarakatnya. Yang kedua, bukan sekedar tiruan. Nasionalisme tidak seharusnya menjadi sekedar tiruan dari apa yang dianut negara-negara barat. Setiap bangsa memiliki sejarah, budaya, dan identitas yang unik, yang harus dihormati dan dirayakan. Nasionalisme harus mencerminkan kekhasan. Ini bukan sekedar meniru model yang sudah ada. Berikutnya, rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalisme sejati harus berakar pada rasa cinta yang tulus terhadap manusia dan kemanusiaan. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan dan hak asasi manusia. Nasionalisme tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menindas atau mengabaikan kebutuhan orang lain. Mengapa nasionalisme sangat penting? Nasionalisme yang berbasis pada cinta akan kemanusiaan dapat mempromosikan persatuan dan kerjasama antar warga negara. Ini menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih harmonis, di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan secara adil. Jadi, nasionalisme yang sejati adalah tentang mencintai negara dan warganya dengan cara yang inklusif dan menghargai kemanusiaan. Ini adalah nasionalisme yang membangun, bukan yang merusak, yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Dengan memelihara jenis nasionalisme ini, semua bangsa dapat berkembang sambil tetap menghormati dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Baiklah sahabat santri, berikutnya kita akan berbicara mengenai contoh nyata dari nasionalisme yang sejati. Nasionalisme yang sejati dapat dilihat dalam berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang mencerminkan cinta dan dedikasi terhadap tanah air, tanpa merendahkan negara lain. Berikut ini adalah beberapa contoh nyata dari nasionalisme yang sejati. Pertama yaitu menghargai keragaman budaya.
Seorang nasionalis sejati akan menghargai dan merayakan keragaman budaya di negaranya, mengakui bahwa setiap kelompok etnis dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional. Kedua yaitu menggunakan produk lokal. Memilih untuk menggunakan produk lokal sebagai cara untuk mendukung ekonomi nasional dan mengakui karya dan kreativitas warga negara sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan upacara bendera dengan hikmat. Mengikuti upacara bendera negara dengan penuh hormat dan kebanggaan sebagai simbol penghormatan kepada negara dan para pejuang kemerdekaan. Yang keempat yaitu toleransi antar masyarakat. Menunjukkan toleransi dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, suku, atau latar belakang sosial. Kelima, melestarikan budaya. Berusaha melestarikan dan mempromosikan budaya nasional, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai bagian dari warisan yang berharga. Keenam, menjaga persatuan. Berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat. Ketujuh, mencintai alam dan lingkungan. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar sebagai bagian dari cinta kepada tanah air. Kedelapan, taat terhadap hukum negara. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai wujud dari rasa tanggung jawab terhadap negara. Kesembilan, membanggakan negara di kancah dunia. Berusaha mempersembahkan yang terbaik dan membanggakan negara di kancah internasional, baik dalam bidang olahraga, seni, ilmu pengetahuan, maupun teknologi. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa nasionalisme yang sejati tidak hanya tentang perasaan cinta terhadap tanah air, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mendukung dan memajukan bangsa, sambil tetap menghormati dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Baiklah, pada tahap akhir kita akan menggali hikmah dari kutipan Insinyur Soekarno tersebut. Berikut ini adalah hikmah nasionalisme yang berasal dari cinta manusia dan kemanusiaan. Yang pertama, mengutamakan kesejahteraan bersama. Nasionalisme yang berakar pada cinta akan manusia menekankan pentingnya kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mendorong kita untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam membangun negara. Kedua, menghargai keunikan budaya sendiri. Nasionalisme yang tidak hanya meniru Barat mengajarkan kita menghargai keunikan dari kekayaan budaya sendiri. Ini membantu kita memahami bahwa setiap bangsa memiliki identitas dan warisan yang berharga yang patut dirayakan. Ketiga, membangun persatuan. Dengan nasionalisme yang tumbuh dari rasa cinta, kita diajak untuk membangun persatuan dan kesatuan. Hal ini mencegah terjadinya perpecahan dan konflik yang seringkali timbul karena kesalahpahaman atau intoleransi. Keempat, menginspirasi tindakan positif. Nasionalisme yang sehat menginspirasi tindakan positif seperti menjaga lingkungan, mematuhi hukum, dan berkontribusi pada pembangunan negara. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif
untuk pertumbuhan dan kemajuan bersama. Kelima, menghindari chauvinisme. Nasionalisme yang tidak berlebihan menghindarkan kita dari chauvinisme atau fanatisme buta yang dapat merugikan orang lain. Ini mengajarkan kita untuk mencintai negara tanpa harus merendahkan negara lain. Keenam, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Nasionalisme yang sejati mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini mendorong partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Ketujuh, memperkuat identitas nasional. Nasionalisme yang tulus memperkuat identitas nasional dan memberikan rasa bangga yang sehat terhadap negara. Ini membantu kita tetap teguh pada nilai-nilai dan prinsip yang menjadi dasar negara kita. Kedelapan, mendorong kerjasama internasional. Nasionalisme yang tidak eksklusif membuka jalan bagi kerjasama internasional. Dengan menghargai kemanusiaan, kita dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Kesembilan, menjadi contoh bagi generasi muda. Nasionalisme yang positif menjadi contoh bagi generasi muda tentang bagaimana mencintai tanah air dengan cara yang konstruktif dan inklusif. Dengan memahami hikmah dari nasionalisme yang sejati, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk negara yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Nasionalisme yang seperti ini akan selalu relevan dan dapat diadaptasi dengan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensinya. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.